Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, keringkasan kajian kita yang telah kita sampaikan hari Senin yang lalu. Pertama, disunnahkan kepada kita setelah takbiratul ihram untuk membaca doa istiftah, dan kita boleh memilih manapun doa istiftah itu yang akan kita baca, yang memang bersumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kesimpulan. Yang kedua, doa istiftah itu ada yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang. Yang ketiga, meskipun hukumnya sunat, tidak termasuk rukun salat, tetapi Rasulullah SAW membaca. Yang sering dibaca Rasulullah Allahumma ba'id, dan juga wajahtu. Dulu wajahtu wajihaku yang paling sering diajarkan kepada kita ketek-ketek oleh guru-guru kita. Nah, kemudian wajahtu wajihaku sering kita baca dulu sampai kepada wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan, bacaannya bukan sampai situ, masih panjang sambungannya. Lalu timbul pertanyaan, bolehkah kita membaca wajahtu wajiyah sampai di situ? Itu sampai wa ana minal muslimin. Kita balikkan tanya kepada orangku, yo ba mangko sampai di situ baca. Nabi tidak sampai situ dah. Nabi panjang ke bawah. Itu nanda ajaran siswa. Guru-guru itu majan dulu. Kalau kini kalau lah tahu, tentu tak harus kita baca sampai situ sambuang ke bawah. Ya segitu kami nanda peknya, ya bawa sawolah. Bawa sawolah untuk menambah. Kalau nak dapat, baca yang lain. Daripada dipotong dan baca Nabi, baca yang lain yang pendek. Gitu. Itu melah di kami, ayo bacalah. Itu melah di kami, nak kami menunggu-nunggu, ayo bacalah. Di kami yang ketujuh sampai wa ana minal muslimin, yo kalah kita tarang itu. Kalau kekarih mana tu baju lain nak. Yang paling penting kita pahami adalah bahwa salah satu yang dapat membantu menunjang supaya salat kita khusyuk adalah tafahum. Ada tafahum, memahami apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Lantarannya iko ndak bahasa awak, bahasa orang Arab, dan kita pun ndak orang Arab. Tentu sebagian kita ada yang paham, ada yang tidak. Itu makanya kita ingin menjelaskan cie-cie bacaan itu supaya paham. Dalam penyampaian kita hari yang lalu lah kita sampaikan, lah kita jelaskan sampai kepada wa ma ana minal musyrikin. Itu namanya pengakuan, dan tidaklah saya termasuk orang musyrik.
kita lanjut lahado dibagikan. Sambungannya inna salati, dapet dah aku sangat dapet. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai siku wak dulu baca. Mari kita terang cek. Inna salati, sesungguhnya salatku. Kata para ahli, inna itu penguat, menyangatkan dan menyungguhkan. Nah, kalau kurang kuat ditambah dengan sesungguhnya. Kalau bahasa Arab ko sabana no lah. Kurang mantap ditambah dengan iko nan sabana no wah. Sabana yo wah. Sabana yo ko bahasa Sundanya takkid. Kalau dalam istilah psikologi inna salah satu kalimat yang dipakai untuk menguatkan, menyangatkan, menyungguhkan, mentakkidkan inna. Sesungguhnya tidak bagara Yowana salati, salatku. Salatna nama salatku yang sedang aku laksanakan ini, yang aku kerjakan ini. Berarti ketika itu kita sedang mengakui, sedang membaca, sedang mengakui dan menyatakan kepada Allah sesungguhnya salat nanambo kerjaan kuah, nanambo laksanaan kuah. Inna salati. Salati, ya nani belakang tu aku. Salat, ya aku. Salati, salatku. Bawa kau pakai aku, kan kita nama kerjaan salat. Tidak boleh tukar. Tidak boleh tukar dengan kami bagian. Ku. Salatku ini. Orang kalau nya mengerti, orang kalau nya paham, apa yang dilakukannya, apa yang dikerajokannya itu adalah untuknya, pastinya bagus mengerajuan. Pahalanya, ganjarannya, manfaatnya, faedahnya, keuntungannya, keutamaannya untuknya, pastinya berkerajo, encak-encak. Iku salatku untuk ambawa. Tidak untuk sia-sia dah. Salatku untuk ambawa, pastinya berkerajo sungguh-sungguh. Itu makanya pakai inna, sesungguhnya salatku satu. Yang kedua nusuki, dan nusuki, nusuk ibadah, ibadahku. Asal katanya adalah sepotong perak yang dipanggang. Dipanggang itu supaya daki-daki kotoran-kotoran nama laki di situ lapih. Panggang. Tekok hilang na laki-laki di perak. Sehingga berasiah. Berasiahnya. Lalu dipakai itu untuk istilah sembelihan. Menyembelih hewan korban, namanya ibadah korbanku atau kurbanku. Bagaimana itu kurban itu harus berasih, murni, tujuannya makasudnya untuk Allah. Itu maka pakai Bismillah wallahu akbar ketika menabiah. Kemudian terpakailah nusuk itu untuk ibadah secara umum. Berarti sesungguhnya ibadahku, termasuk salatku, pengorbananku, apapun ibadah yang aku lakukan, murni berasiah. Tidak ada tujuan, tidak ada makasih
dan lain-lain. Barasia. Sebagaimana barasianya perak. Perak. Perak itu kalau barasia putih. Sebagaimana barasianya perak. Tidak ada maksud lain ibadah apa. Nang kapai umrah, nang kapai haji namanya manasik. Manasik. Manasik haji. Aduh. Pelaksanaan ibadah haji namanya manasik haji. Di mana kita manasik haji ditampek-tampek nalari tentuan. Di mana? Di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, di Masjidil Haram. Itu namanya manasik. Nusuk. Ibadah haji, manasik haji. Ini kita bawa ke siko nusuk. Nanti kan menjadi manasik itu. Ibadahku, apapun ibadahku, aku kerjakan, aku laksanakan murni barasia. Tidak ada tujuan, tidak ada makasih, tidak ada keinginan lain. Barasia. Sebagaimana barasiahnya perak, nalah dibakar, lapih, daki-daki, nama laki-laki di sana barasia. Itu mestinya ibadah kau. Coba kau mengkodo ujiannya lillah. Lillah. Salatku, ibadahku. Sabananya salat lah termasuk ibadah. Salatku, ibadahku. Salat termasuk nusuk. Tapi dispesialkan salat karena salat itu pokok. Di sisi lain menyebut salatku, ibadahku. Padahal salat termasuk ibadah. Tandanya salatku mempunyai kedudukan posisi yang istimewa. Salatku, ibadahku. Kita contoh. Tuh. Kita contoh. Dah Imam Busabi contohnya cik. Imam, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa datang besok ke rumah makan bersama. Padahal imam pun termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk jamaah. Imam wah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sadu Allah noh, termasuk imam. Tapi bamu kau sebut imam cik. Nanti koko jangan sampai ndak pai lo gua. Padahal mau sabut sadu Allah selesai tu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid raya, masuku. Jangan lupa besok mengadu makan bersama. Kama kasih raya besun surang. Imam ko disabui cie padahal termasuk jamaah. Tandanya istimewa. No imam wa. Kita just kau salat. Salatku ibadahku padahal salat termasuk ibadah. Coba sisian cik istimewa. Nang kita kerajaan siang malam. Imaduddin. Para lubana diperhatian kau. Sesungguhnya salatku dan ibadahku yang lainnya lillah. Untuk Allah, bagi Allah. Sambung, kita sambung lu. Mahyaya wa mamati. Hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Ada dua pendapat mahya, hidupku. Berarti makna yang pertama hidup dan mati ko untuk Allah. Kerana kita di dunia Allah. Pemahaman kedua maknanya apa saja yang aku lakukan dan aku kerjakan dan aku perbuat dalam hidup kau. Apa yang saja yang aku kerjakan dan aku lakukan. Di mana saja, di tempat mana saja, dalam keadaan apa saja.
itu lillah. Kembali ucapan kuah. Kalau baca men nak balik doh. Allah Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dak sebentarnya. Tapi tahukah awak hidupku berarti kita menyatakan dan mengakui saja yang nang kita lakukan dalam hidup lillah, untuk Allah. Kalau nak dikerjakan terkait itu akan bohong pengakuan kita. Tapi kalau kita pahami babakihnya, itulah babakihlah. Kan? Apa saja yang aku perbuat dalam hidupku berupa ketaatan dan segala yang terkait dengannya, di tempat, waktu, aktivitas, semuanya lillah. Lillah. Begitu juga matiku. Apapun yang aku lakukan, yang aku perbuat dalam hidupku, tujuannya agar supaya berguna bagiku setelah aku mati. Ana bisa berguna setelah aku mati kalau kita lakukan itu untuk Allah, karena Allah. Sajak sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh, masjid yang dibangun, Al-Quran kitab yang dibagi-bagikan, wasiat rintisan-rintisan yang baik, peninggalan-peninggalan yang elok, rumah yang dibangun untuk orang, air yang digali, yang dialirkan, itu untukku setelah matiku. Jadi apapun yang aku lakukan dalam hidupku lillah, untuk Allah. Dan apapun yang aku lakukan dalam hidupku untuk bekalku setelah mati. Kalau dilakukan lillah. Tapi kalau nak lillah, contoh kita bangun masjid, kini ko bangun tempat ulua. Nak lillah tu, lah mati kita nak berguna tu. Nak berguna tu. Aduh, nak lillah, nak ikhlas. Tidak ikhlas kita membangun masjid atau tempat beruluk kuah, cuman ria, hanya untuk pamer membanggakan kuah. Masjid raya musuku ndak ada tandian kuah. Tempat beruluk melok dijilek. Bentulah untuk pamer, untuk bangga. Tidak ikhlas. Maka itu tidak berguna untuk setelah matiku, karena tidak lil tertengkok lai, tertengkok lai melah. Sedekah yang diberikan, wakaf, sedekah jariah kan wakaf, sedekah jariah wakaf yang diberikan itu berguna untukku setelah mati, ya. Tapi kalau tidak lillah, tidak leh. Itu mengkulillah hujuan. Yang kita kerjakan salatkah, ibadah secara umum dalam hidup wah. Kalau tidak lillah, tidak ada gunanya, manfaatnya bagi kita setelah aku mati. Itu tapi mahyaya, hidup kuah dan apa saja yang kita lakukan dalam hidup kuah lillah. Kemudian apa saja yang kita lakukan untuk manfaat setelah mati lillah. Kalau tidak. Karena ada 10 amalan yang terus manfaat berguna akan menyusul kita amalan itu setelah kita mati. Sedekah jariah, wakaf, ilmu yang dimanfaatkan orang lain, anak saleh yang ditinggalkannya, yang mendoakan, masjid yang dibangun, kitab-kitab yang diwariskan,
rumah yang dibangun untuk Ibnu Sabil, air yang dialirkan atau sumur yang digali, termasuk peuluak. Amalan-amalan apa saja yang dipakai dimanfaatkan orang setelah kita mati, semuanya berguna sekali untuk kehidupan setelah mati. Tapi kalau tidak lillah, adun. Itu nan lillah tu. Makna lillah, untuk Allah, bagi Allah, kerana Allah. Makasihnya karajolah ibadahku, karajokalah amal baikku, sama tomato mengharapkan ridho dan balasan Allah. Ndak lantaran. Kalau karena lantaran orang, ria, sum'ah. Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis-hadis yang disebutkan Nabi, dia tidak terima suatu amalan kalau Allah tu dimadu dalam beramal. Ada dimadu di samping tujuannya untuk Allah, adalah tujuan untuk lain, Allah tidak terima. Ambil melah dulu antunnya Allah. Agiahkan kasih kutuku, biar tu. Jadi bacaan itu sangat dalam artinya. Itu makanya kalau kita akan baca inna salati itu, sebaiknya kita pahami. Nak wabakih, nak pengaruh dalam kehidupan kita. Nak bakih salat ko, pengaruh salat ko, buah salat kan tak dalam salat dah. Di luar salat. Di luar salat bekor setelah kau baca, kita baca dalam salat ko satu kali. Kalau ke salat beko tanu ko salat ko lillah. Ibadah ko lillah. Dalam hidup ko saja kerja baik kita lillah nakno. Kalau kita mati nanti lillah lo. Saja yang kita kerjakan, yang kita bawa untuk mati lillah lo. Sehingga berguna setelah mati. Itulah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, tidak ada syarikat bagi Allah, baik pada zatnya, pada sifatnya, pada nama-namanya, dalam ketaatan, dalam beribadah kepadanya. Pokoknya tidak ada sekutu. Kapatang ko lah mau tarangan, tapi mau ulang balik keterangan kita kan syarika ko sekutu di atas meja aku ada sekian yang bersekutu di meja aku ndak buku miang dah ada sekutu buku di atas meja aku pintu lu teromos ana mana ko ndak galih ka ana mana beda pendapat ulama aku mah omok teko barang lah ko te meja juga ada sekian sekutu. Kalau cik miang berarti di atas meja cik miang. Dan cik miang ko namanya wahdahu. Wahdahu. Cik miang. Mam. Lah jadi Fransiko dak tahu yo dah. Cik miang. Wahdahu. La syarika, ndak ada sekutu.
Tapi dia mau naik suka. Ada sekutunya. Sekutunya tali. Sudah kecil lah. Sekutunya namanya bertangkap juga kan? Kalau banyak. Kalau banyak kan namanya syuraka. Sekutu Allah. Ada dua. Dalam beribadah, dalam menyembah Allah, dalam berbuat ketaatan, amal saleh, tidak ada sekutu. Tidak ada sekutu. Jangan sampai ada orang mengkasih awak beribadah tu untuk anak lain. Di samping mengharap ridha Allah, harap leko, harap dipuji, diponten, ia santiang, ia hebat, luar biasa. Itulah ada sekutu namanya. Sekutu namanya syirik dalam beribadah. Syirik dalam beribadah, akhir surah Al-Kahfi, wala yusyriku bi'ibadati rabbih ahada. Dalam beribadah kepada Allah itu tidak ada sekutu dengan seorang pun, ikhlas. Kalau sekutu ria, sum'ah. Ria mempacaliakan supaya dicaliak. Atau mencaliak. Namanya ru'yah, melihat. Ru'yah melihat. Kalau ria memperlihatkan supaya dilihat. Tujuan memperlihatkan. Halo? Tujuan memperlihatkan. Supaya dilihat. Pandai-pandai mempercalian sana lihat orang. Kasih orang percalian, kau orang. Berarti di samping kita kepada Allah ada sekutu namanya tu. Sekutu kita dalam salat. Tiba duduk kuat, di lamono rukuk seketik, dia ada orang menangis belakang. Tiba di kami nak rancak suara jadi imam kuah, banyak lo ya dapat. Dia rami orang, atau dia orang masuk, badan nyuan seketik. Berpanjang seketik. Tujuan panjang supaya didengar orang. Namanya sum'ah. Sum'ah kau mendengar. Sami'a yasma'u. Sam'an mendengar. Mempadangkan supaya didengar. Mempadangkan supaya didengar. Tujuannya nak tadangan orang sehingga kita dapat ponten dapat nilai. Itu dan syirik kecil. Sabuklah ada di samping untuk Allah, ada lah tujuan lain. Syarik, syarik namanya. Syarik. Barik tu mah, iyalah. Semua barik, mencampaan ria ko. Mencampaan sum'ah ko barik. Itu makanya kita baca. Kita ulang-ulang kaji itu. La syarika lahu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kalau sudah lillah, la syarika. Tapi kalau nak dolanya, syarikul lahu, sekutu. Ini salat nombor kuah. Nombor salat kuah. Mugari kasurau berjamaah. Beribadah lo ambo. Hidup dan mati lillah. Berarti ikhlas. Ikhlas. La syarika, tidak ada sekutu. Paham kasih tidak ada sekutu dalam beribadah tu. Indak kita persekutukan Allah yang lain dah. Maka
kita ndak beribadah lu untuk anak lain tu. Untuk dicaliak, untuk didengar, untuk diponten, untuk dinilai, untuk dikatakan orang bagana begini. Ndak dulu tujuan kita tu. Itu namanya cie miang. Cie miang wahdahu. La ilaha illallah wahdahu. Kalau wahdahu la syarika. Tak ada sekutu. Berarti bacaan itu menghendaki kita harus ikhlas. Kita datang kita ke masjid, salat berjamaah. Duduk kita di masjid, mendengar ta'lim. Lillah. Lillah. Kini kuat kembali ibadah ko. Lillah. Ana lillah. Ikhlas. Tidak ada makasih na lain. La syarika. Nah, itu nan syarika. Ano babani-banian kaji ko supaya taraso Baku mantun karena memahaminya tidak sekencang baca no ko. Baca cacah no. Allahu Akbar. Mau cepat pun. Allah. Kadang-kadang alu menyawa itu. Alu menyawa. Alu tersangkut. Tiba membuang tali alun nago. Alun mana? Alun tersangkut ni. Lapih je balik. Nak no tasawuf. Jadi. Ulang balik. Sampai tasawuf. Risikonya kita ketinggalan kereta. Orang sampai Malika Midin. Orang sampai ia nak budu. Orang sampai Ihdinas Siratal Mustaqimnya masih menyawu-nyawuannya baru. Itu risikonya. Itu risikonya. Lah tersangkut kok. Allah. Orang sampai Ihdinas Siratal Mustaqim. Bolehkah? Kita nak kaji itu dah. Nak kaji itu. Yang kita kaji kini ko adalah Allah Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Sebentar nalamu ko manga aminyo kuah nan dibaca tu adu. Wak sesambuah kuah, sabanyak kuah dan salamuku kita salat dah. Batarih tarang men kita kadiri wak masing-masing. Lah pernah kita memahami nan kita baca tun. Nampaknya menjawab siapa? Awak surang-surang. Saja Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Lai tahu artinya, lai pahamalah. Paham ko yo naga kurang seketi pahami. Salamu ko kita salat. Sakiang lalamu salat dan begitu apanya lancame baca. Itu tujuan kita memahami bacaan yang kita baca supaya berbuah salat itu. Berpengaruh salat itu. Bukan sekadar maulang awak diakui atau tidak diakui awak ko salat kebanyakan maulang hafalan bacaan. Namanya murajaah bacaan salat. Maulang bacaan salat. Maulang saja. Mau ke maulang? Apa maulang dia? Nak tataruang, nak tatarun-tarun. Ya kancang. Kancang mana? Nah, coknya kancang ayat kontrak ke kah? Ayat kontrak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Langsung saya. Tatarun.
Balik kita kaji cukup. Jadi maknanya lillah itu maknanya adalah memang sama-sama tujuannya, maksudnya, keinginannya, niatnya untuk mengharap ridha Allah dan balasannya. Kalau kamaruk balasan Allah. Balasan manusia, senyumnya, galaknya, pujiannya, angguaknya, disanjungnya kita, itu namanya balasan tu. Kita nak harap balasan tu. Senyum orang kawak kan balasan tu. Santiang kan balasan tu. Hebatnya, balasan namanya hebat tu. Kalau ndak nuwa, ndak takaiko, ndak nuwa, ndak bah, balasan namanya. Kita nak inginkan balasan itu. Kok dipuji orang tu terserah orang. Kok kecil orang santiang tu terserah orang. Kok orang mengaku hebat, sajak mangko-mangko luar biasa, itu terserah dia. Tapi nan motivasi kita, niat kita, tujuan kita lillah tun. Lillah mengharap ridha Allah dan balasan Allah. La nuridu minkum jaza' wala syukura. Sajdah surah Al-Insan. Diperkuat lo, memperkuatnya la syarika lahu. Tidak ada sekutu syarikat baginya Allah itu dalam aku beribadah kepadanya. Tu. Dalam beribadah kepadanya tidak ada syarikat, tidak ada sekutu. Ambo tidak ada lo makasih na lain dah. Tidak ada tujuan lain, tidak ada keinginan lain. Memang sama-sama lillah. Dan tidak ada syarikat. Syarikat tidak ada makasihnya untuk lain. Kalau ada makasih lain bersyarikat namanya tu. Di samping mengharap ridha Allah, harap lo puji manusia, syarikat namanya tu. Di samping ikhlas kata awak lo ingin dipaten orang, syarikat. Awak ingin lo dianggap orang. Ingin lo salut orang kepada awak. Tu syarikat. Tidak ada la syarika lahu. Tidak ada sekutu, tidak ada syarikat. Itu mengkombuat tatiang galih sekolah meja supaya jalih bahasa anan syarik ko. Itu nan syarik. Iko bara bersekutu di meja sambuah. Kalau iko main di meja ko, iko namanya cie di meja ko, satu-satu di meja. Wahdahu. Kau betul juga? Tambah iko ndak wahdahu lai. Tambah kacang mata ndak wahdahu lai. Tambah kerteh ndak wahdahu lai. Tambah pintulik ndak wahdahu lai. Tambah buku ndak wahdahu lai. Tambah mikrofon ndak wahdahu lai. Tambah kabel ndak wahdahu lai. Bang kena wahdahu lah banyak syuraka sekutu. Jangan ka syuraka syarik saya ndak boleh. Cie men sekutu ndak boleh dalam ibadah. Kau banyak niatnya, tujuannya dalam beribadah. Dalam beribadah harus ikhlas lillah. Kalau ndak lillah di agih melakano kadi den tu basu kasaw ambillah dino. Aku ndak butuh kata Allah. Biar agian kenyo minta pahala kenyo. Minta. Dia pun ndak ada Allah. Allah ndak ingin nimadu. Kalau beribadah kepada Allah miang. Ndak boleh. Ndak boleh satu lain. Kalau satu lain madu syarik namanya. Boleh. La syarika lahu alaih wa bidza lika umirtu wa bizalika dan dengan demikian itulah dan dengan zalika itu dan dengan itulah umirtu aku disuruh, aku diperintah, itu untuk ikhlas beribadah itulah, untuk murni semata-mata karena Allah dalam beribadah itulah, kok mangamangannya karena Allah itulah.
dengan itulah aku diperintah. Aku diperintah untuk itu. Untuk beribadah, salat, ibadah, hidup dan mati lillah. Untuk itulah umirtu, aku diperintah. Tak ada untuk yang lain dah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Untuk itu umirtu. Untuk itu aku disuruh. Berarti kalau kita salat, beribadah, hidup dan mati kerana lain, berarti pengakuan kita tidak benar. Aku tidak disuruh untuk itu dah. Kini kau yang diperintah kepadaku, wabidzalika. Dengan itu bagaimana? Dengan lillah. Segalanya lillah. Lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah, itu lillah. Tapi jangan salah faham dulu lillah ko. Ana lillah. Orang suruh kerja dari gigi pitih itu tidak lillah. Itu menahan anak orang. Disuruh orang azan, disuruh orang jadi ibadat, disuruh orang jadi imam, disuruh orang ngomong pensaji, lillah milah. Itu tidak mengertinya dulu. Nan lillah ko niat na lillah ko. Kalau orang bajariah, dia adalah bajariah. Itu haknya. Dan seterusnya. Nah, jadi wabidzalika umirtu wa ana sedangkan saya ini ya alaih semuanya minal muslimin, ambo kah termasuk orang yang berserah diri kepada Allah, menyerah boleh-boleh jiwa raga, taat, patuh, tunduk kepada perintah dan titah Allah. Saya muslim, tak Islam dah. Muslimin tu tak Islam dah. Muslim berserah diri. Aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Asen amyang perintah Allah, aku taat, tunduk, patuh, dan aku laksanakan itu dengan kepada Allah dengan segala keikhlasan. Ikut kajiwa dan jaleh lah kita terangkan. Paham tak paham dan jaleh boleh paham. Boleh paham. Nah, kadang-kadang nam paham dawak kau tentu paham orang lain. Kuampeh nak penerangan. Tentu orang paham lagi. Bagus betul. Ya, kadang-kadang orang mencelangak. Tak paham. Kalau ada yang ragu, ada yang kurang jaleh, sesudah azan kita lanjutkan. Yang jaleh inti kajiwa lah selesai kita memahami wajah tu wajah sampai wa ana minal muslimin. Nang karatang kita sambunglah lagi. Kalau kita lanjut ke bawah panjang, kita sepakati loh. Dan jadi malam kini lah selesai onggoknya sampai wa ana minal muslimin. Mudah-mudahan membantu penjelasan itu kepada apa yang kita baca. Diakhiri dengan alhamdulillah bil alamin. Insyaallah sesudah azan disambung.